kami dari kelompok Fantasia Maskaraya. Di sini sebelum memulai kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niko Mandala Damayati. Saya Transferan Ika. Saya Agustia Yudiana Putri. Di video ini kami mengambil tema Topeng Sidakarya. Selanjutnya silakan menonton. Bali tidak hanya tersohor akan keindahan alam, tetapi juga terkenal dengan keberagaman kesenian dan kebudayaannya. Seni budaya yang menjadi ciri khas Bali adalah tariannya yang bermacam-macam. Salah satunya yakni tari topeng Sidakarya. Secara etimologi, tari topeng Sidakarya diambil dari dua kata yaitu topeng dan Sidakarya. Istilah topeng ini diambil dari kata tup yang berarti tutup, sedangkan Sidakarya berasal dari kata sida yang berarti mencapai dan karya yang diartikan sebagai pekerjaan. Jadi, Sidakarya ini memiliki makna mencapai atau menyelesaikan suatu pekerjaan, sehingga tari topeng Sidakarya ini disimbolisasikan bahwa upacara adatnya yang dilakukan terselesaikan dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul tari topeng Sidakarya. Kisah di balik tari topeng Sidakarya diungkap dalam lontar berbali Sidakarya yang diubah oleh Inuman Kanten dan ikut-ikutnya. Lontar tersebut menjelaskan mengenai ide dalam Sidakarya yang merupakan seorang Brahmana yang dikenal sebagai Brahmana Keling yang masih memiliki ikatan saudara dengan Raja dalam Waturengong. Dikisahkan dalam pemerintahan Raja dalam Waturengong di Bali pada tahun 1515, Brahmana Keling datang ke Bali untuk bertemu dengan Raja dalam Waturengong di Puri Gelgel. Namun saat itu beliau tidak bertemu dengan Raja karena Raja sedang mempersiapkan upacara adatnya, yaitu upacara Maun Nanggelung Merana di Pura Besakeh pada saat itu karena Bali sedang terkena wabah. Singkat cerita, Brahmana Keling beranjak menuju Pura Besakeh dengan mengenakan pakaian yang lusuh dan usang. Ketika sampai di sana, para pembantu raja menanyakan maksud dan tujuan beliau datang ke pura tersebut. Brahmana Keling menjelaskan bahwa dirinya ingin bertemu dengan Raja dalam Waturengong yang merupakan saudara beliau. Namun, para pembantu raja tidak percaya. Kemudian Brahmana Keling memutuskan untuk beristirahat sejenak di salah satu pelinggih sanggar tawang yang ada di Pura Besakeh. Saat itu, Raja dalam Waturengong melihat Brahmana Keling yang sedang beristirahat. Namun sangat disayangkan, Raja tidak mengenali Brahmana Keling dan mengusirnya. Akhirnya, Brahmana Keling mengutuk atau membantu upacara adatnya yang dilakukan oleh Raja dalam Waturengong supaya upacara adatnya yang dilaksanakan tidak berjalan dengan lancar. Beliau memastu, di mana isi dalam pemastunya adalah Dumada Dumadi, rakyat Bali kulina, Grubuk Agung. Sehingga semua sarana prasarana upacara adatnya yang disiapkan busuk dan tidak bisa dipakai, kata Pandi. Singkat cerita, Raja dalam Waturengong memutuskan samadhi atau bertapa bersama masyarakat Baliaga memohon petunjuk kepada Tuhan tentang apa yang terjadi. Kemudian, Raja dalam Waturengong memperoleh pawasik atau bisikan Tuhan bahwa yang beliau usir adalah benar saudaranya. Menyesali perbuatannya dan menyadari bahwa Brahmana Keling adalah saudaranya, Raja dalam Waturengong meminta maaf kepada Brahmana Keling dan Brahmana Keling pun mencabut kutukannya dan ikut serta dalam upacara adatnya yang dilaksanakan di Pura Besakeh. Pada akhirnya, Brahmana Keling ini diberikan gelar dalam Sidakarya. Semenjak saat itu, beliau setiap upacara adatnya yang dilaksanakan dilengkapi dengan tari topeng Sidakarya. Tak hanya asal-usul topeng Sidakarya juga diungkapkan dalam prasasti yang menyebutkan seni pertunjukan topeng, yaitu prasasti Bebetin. Dalam prasasti tersebut disebutkan kata pertapukan yang berarti topeng atau tapel.
Di samping prasasti tersebut, selanjutnya ditemukan sebuah lontar yang menjelaskan tentang seni pertunjukan topeng, yakni lontar Ularan Prasarya. Lontar tersebut mengisahkan pemerintahan dalam waktu Renggong tahun 1460 sampai 1550 di Gelgel. Diceritakan pada masa pemerintahannya, beliau berkehendak menaklukkan Blambangan. Dikirimlah pasukan di bawah pimpinan Ki Patih Ularan dan ditemani oleh Ki Gusti Jelantik Pesimpangan. Pada saat penyerbuan tersebut, Sri Dalem Juru dapat dipenggal kepalanya dan Blambangan pun dapat ditaklukkannya. Pada saat terjadi perampasan, berbagai barang dirampas sebagai bukti penaklukannya. Di antaranya, 1 peti topeng serta 1 kelopak wayang gambuh. Dapat diperkirakan, keberadaan seni pertunjukan topeng di Bali sudah ada sebelum masa pra-Gelgel dan diteruskan kembali pada masa Gelgel dan raja-raja berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan makna filosofi topeng dalam Siddhakarya. Makna filosofi topeng dalam Siddhakarya. Yang pertama ada topeng berwarna putih, yakni simbol kesucian. Hal tersebut mencirikan bahwa dalam Siddhakarya merupakan orang yang memiliki kesucian. Dalam Tattwa Siwa Siddhanta, warna putih berada di timur. Dewanya Iswara bersenjatakan bajra atau genta merupakan simbol kependetaan dan kebrahmanaan. Yang kedua, mata topeng sipit, yakni simbol mawas diri dan selalu memperhatikan segala kondisi baik eksternal dan internal. Mata sipit sebagai simbol tari tapa, yakni mata setengah terbuka dan terpejam. Dalam yoga, posisi mata yang dimiliki merupakan lambang dari pengendalian indria dan pemusatan pikiran pada suatu titik pusat. Yang ketiga, gigi jongos. Memang secara harfiah kelihatannya gigi jongos akan mengurangi ketampanan seseorang. Namun dalam tipe pakem topeng Siddhakarya justru keunikannya terletak pada tipe giginya yang jongos. Bahkan ada keyakinan kekuatan atau taksu dari topeng Siddhakarya terletak pada giginya. Gigi jongos sesungguhnya adalah simbol dari kesederhanaan dan lambang kekuatan sebagai penyeimbang. Gigi yang dimiliki yang sangat dekat disimbolkan dengan tantrik yang bermakna kekuatan menyeimbang. Yang keempat, wajah setengah manusia dan setengah demanik merupakan simbol keseimbangan. Wajah manusia dan demanik merupakan konsep Rubineda yang mutlak ada dalam diri dan dalam alam makro. Dua karakter tersebut harus diseimbangkan dalam artian leburlah sifat demanik atau kekerasan ke dalam sifat dewa sehingga menjadi manusia yang dewata. Yang kelima, ada rambut panjang sebahu. Dapat dimaknai dengan sebagai lambang ketidakterikatan dan warna putih rambut simbol dari kebrahmanaan yang menjunjung ajaran kesucian. Yang keenam, memakai kain kerudung merajah sebagai simbol dari Trikona, lahir hidup dan kematian sebagai lingkaran yang tidak pernah putus. Tiga hal tersebut adalah dalam niatnya dan ke dalam Siddhakaryalah yang berfungsi untuk melebur segala prosesinya sehingga semua berakhir dengan ikhlas dan tiada keterkaitan akan apa yang dipersembahkan. Yang ketujuh, ada penari biasanya membawa bokoran bersih canang sari, dupa, pres kuning, sekar ure sebagai simbol kedermawaan dan penuh dengan berkah serta karunia. Apa yang dibawakan akan membawa pada kemakmuran dan kesejahteraan bersama atau lokasamagraha. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh ucap-ucap yang diucapkan pada topeng Siddhakarya. Arujir Sira Brahmana Siddhakarya riwas kejangkap angarang sokunang pusana. Us kalau gradening Sira Brahmana kali enggak. Udah Brahmana Siddhakarya om yang pramu yang sidia ngastu iya nama swaha.